Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irodatul Tio. Saya berasal dari kelas B Bahasa Indonesia dan di sini saya akan membacakan presentasi saya tentang politik etis Belanda di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana penerapan politik etis di Indonesia dan pengaruhnya gitu terhadap rakyat pribumi, kita harus mengetahui dulu apa sih politik etis itu. Nah, secara singkatnya itu politik etis merupakan politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada Indonesia, yang dimana tujuannya tentu untuk mensejahterakan kehidupan rakyat pribumi. Politik ini dilakukan oleh Belanda pada tahun 1901 hingga 1942. Nah, politik etis ini lahir karena banyaknya kritikan-kritikan dari kalangan Belanda sendiri. Salah satu contohnya itu ada Theodor van Deventer, di mana beliau menuliskan sebuah artikel di mana singkatnya itu berisi tentang keharusan bagi pihak Belanda untuk menyejahterakan kehidupan rakyat pribumi. Nah, dan pada tahun 1889 diiringi dengan diangkatnya Ratu Wilhelmina I menjadi Ratu Belanda, dijalankanlah dan dilaksanakanlah politik etis ini, di mana dalam pidato Ratu Wilhelmina ini secara singkat beliau mengatakan bahwa sudah menjadi keharusan untuk Belanda untuk menyejahterakan kehidupan rakyat pribumi, karena sudah sangat berhutang budi kepada kesejahteraan negeri Belanda. Nah, pemerintah Belanda mengalokasikan dana sekitar 40 juta gulden untuk keberhasilan politik etis ini, di mana yang pembangunan yang pertama itu di sektor irigasi, di mana pemerintah Belanda ini memperbaiki atau membuat baru jaringan pengairan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk. Namun dalam prakteknya ini hanya orang-orang yang bisa membayar upeti saja yang airnya yang sawahnya bisa diairi oleh air. Kemudian yang kedua itu ada migrasi yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa dan bertujuan untuk meratakan penduduk. Dan program ini juga berkaitan dengan pertambangan dan perkebunan milik Belanda di Sumatera, yang kemudian orang-orang yang mengikuti program ini akan dipekerjakan di sana. Dan namun dalam prakteknya ini warga-warga pribumi yang dipekerjakan itu hanya dibayar dengan upah minimum dan sangat rendah. Kemudian yang terakhir itu ada di sektor edukasi. Yang ketiga itu ada edukasi, di mana ini merupakan dampak yang paling terasa bagi Indonesia dalam program politik etis ini, karena nantinya program ini akan memunculkan tokoh-tokoh intelektual seperti Muhammad Hatta ataupun Ahmad Subarjo yang akan melahirkan pergerakan-pergerakan nasional yang menuju kemerdekaan Indonesia. Nah, di bidang edukasi ini pemerintah Belanda itu membuat sekolah-sekolah tingkatan seperti SD, SMP, SMA di zaman sekarang. Contohnya itu ada Volkschool ataupun Muso untuk sekolah, kemudian universitas-universitas seperti Stovia ataupun Osvia. Ya, walaupun universitas itu sebenarnya ditujukan Belanda untuk menghasilkan pekerja-pekerja minimum upah dengan upah yang rendah di kalangan pribumi, namun edukasi ini sangat membantu, yang salah satunya nanti akan melahirkan pergerakan nasional bagi Indonesia. Nah, yang kemudian ada dampak dan akhir dari politik etis. Dan pada akhirnya ini politik etis gagal dijalankan oleh pihak Belanda sendiri, karena
pihak Belanda ini hanya mementingkan kepentingan pribadi atau untuk urusan negara sendirinya saja. Banyak terjadi penyelewangan yang dilakukan oleh Belanda sendiri. Kemudian masih banyak juga kemiskinan, kelaparan yang melanda warga pribumi ini, yang ini sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan di tujuan awal pelaksanaan politik etis ini. Dan juga masih banyaknya diskriminasi terkait kulit putih dan kulit hitam juga menambah kegagalan politik etis ini, yang dimana itu menguntungkan bagi pihak-pihak Eropa dan tidak menguntungkan bagi pihak warga pribumi. Kemudian pada tahun 1914 ini juga mulai banyak kritikan-kritikan yang muncul dari kalangan pribumi yang menandakan politik etis ini benar-benar gagal dilakukan. Dan kemudian muncul dampak dari politik etis ini, dampak positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya itu banyak fasilitas yang masih kita gunakan hingga sekarang. Contohnya itu ada jalan raya ataupun rel kereta api ataupun rumah-rumah. Namun dibalik itu semua tentu saja memunculkan dampak negatifnya, yaitu korban-korban yang dipaksa kerja rodi oleh pihak Belanda. Namun dalam program politik etis ini memunculkan keuntungan bagi bangsa Indonesia sendiri, yang sudah saya sebutkan. Politik etis ini memunculkan tokoh-tokoh intelektual seperti Ahmad Subarjo ataupun Muhammad Hatta, yang nantinya orang-orang ini akan memengaruhi warga pribumi, dan nantinya akan bangsa Indonesia ini memiliki kesadaran akan kemerdekaan bangsanya sendiri dan untuk mengusir penjajah, yang nanti kemudian akan memicu lahirnya pergerakan-pergerakan nasional seperti Budi Utomo, dan nantinya kemudian setelah pergerakan-pergerakan nasional ini nantinya akan memunculkan sebuah kongres 1 dan kongres 2 yang akan memunculkan Sumpah Pemuda dan akan terus berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia. Di balik dari penjajahan Belanda, dari penerapan politik etis ini, tentunya ada dampak positif dan negatifnya untuk bangsa Indonesia. Dan ini merupakan roadmap singkat dari perjalanan bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi saya terkait dengan politik etis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.